Dengan tergesa, seseorang mengetuk pintu. Raut wajahnya khawatir dengan debaran dadanya yang semakin cepat. Tok tok tok. Buka, ujarnya pelan, walaupun hatinya menyelinap rasa khawatir yang mendalam terhadap Syifa. Menunggu waktu yang agak lama, akhirnya seseorang membukakannya. Seorang gadis berkulit sawo matang yang berambut kira-kira sebahu. "Mbakku sudah kesini?" tanyanya khawatir. "Sudah, aku menyuruhnya untuk beristirahat di kamarmu. Jika saja kamu tidak mengamanahiku tadi, aku tidak akan percaya jika itu mbakmu," ujarnya sembari menepuk pundak Ana pelan. Ana mendengkus. Dia menatap gadis di sampingnya dengan wajah dijelek-jelekan. "Iyalah beda, cantikan mbakmu. Nah itu barusan contohnya, enek banget dilihat sumpah." Keduanya tertawa menanggapi candaan gadis itu. Kemudian Ana duduk di sofa, membiarkan tubuhnya sedikit beristirahat di sana. Untung ada gadis itu di kosannya. Di kos hanya ada 4 orang, ketiga-tiganya termasuk dirinya adalah mahasiswi. Kebetulannya lagi mereka juga sepertinya sedang KKN. Maklum kosannya kecil, bisa dibilang kosan termurah di kota itu. Untuk membayar kos pun dia harus bekerja di salah satu supermarket. "Tidak menyapa mbakmu dulu, tanya perempuan berambut sebahu itu. Ana menatapnya beberapa detik, kemudian melepaskan tas punggungnya. "Nanti saja, setidaknya tunggu aku meregangkan otot-ototku terlebih dahulu." Tangannya menegang, dia meregangkan setiap ototnya. Berangkat ke sini tadi, dia super cepat. Takut-takut kalau Syifa salah jalan dan tidak sampai di kosannya. Atau yang lebih parah adalah sudah sampai di kosan tapi tidak ada seorang pun yang di rumah. Maka dari itu dia meminta gadis berambut sebahu tadi yang memang tidak sedang ingin kemana-mana. Entahlah rasa sayang dan khawatirnya kepada Syifa melebihi rasa khawatirnya kepada diri sendiri. Gadis berambut sebahu itu meninggalkannya kemudian masuk ke kamar. Ana perlahan mengintip ke kamarnya. Terlihat kakaknya yang masih sibuk berkutat dengan melihat-lihat buku-buku kuliahnya. Karena mendengar pintu terbuka, Syifa berucap, "Masuk saja, Diana. Kenapa di situ? Toh ini juga kamarmu. Mbak cuma numpang di sini sebentar." Syifa membalikkan badan, tersenyum, menatap Ana yang bersembunyi di belakang pintu. "Ya, ketahuan." Ana mendengkus, kesal. Selalu saja seperti itu. Syifa bisa menebak apa yang akan dia lakukan dari dulu hingga sekarang. Mukanya ditekuk membuat Syifa tertawa kecil. "Mbak sudah hafal sama kebiasaanmu, Dek." Ana menatap kakaknya penuh sayang sebelum mencibirnya. "Mbak yang hafal atau curang?" Syifa kembali tertawa. Saat-saat bersama adiknya sungguh membuatnya sedikit melupakan duka lara. Ana pelipur lara baginya. Hening beberapa saat hingga Syifa berkata, "Maafkan Mbak ya Dek, Mbak merepotkanmu." Gadis di hadapannya yang tak lain dan tak bukan adalah Ana pun menggeleng. "Mbak tidak pernah merepotkan Ana kok. Mbak itu kalau ada masalah ya diceritain, jangan disimpan sendiri. Ana tidak suka." Syifa tersenyum, matanya menatap langit-langit ruangan. Air matanya berlinangan. "Kalau belum siap cerita denganku boleh kapan-kapan, Mbak. Ana tidak berhak mendesak Mbak Syifa. Lagipun kalau memang itu benar-benar rahasia dan tidak ingin aku mengetahuinya ya tidak apa-apa. Tapi sekali lagi berbagi masalah dengan orang lain akan lebih baik daripada memendam masalah sendiri." Diam, hening, tidak ada suara yang mengisi atmosfer mereka. Ana menunduk membiarkan Syifa memutuskannya. "Maaf," lirih Syifa. Ana mengangkat kepala. Dilihatnya wajah Syifa semakin memerah. Menangis berlinangan air mata dengan sesenggukan. Tangan Ana memegang pipi Syifa lembut. "Maaf karena aku selalu membebanimu karena bercerita. Tapi tidak ada yang kumiliki di sini selain dirimu, Dek."
Hanya kamu yang bisa menjadi tempatku dalam menumpah ruahkan segala isi hatiku. Ana menggeleng sembari tersenyum. Tangan kanannya yang tadi memegang lembut pipi Syifa kini beralih mengusap air matanya. Aku tidak pernah merasa dibebani, Mbak. Seharusnya akulah yang jadi beban untuk Mbak. Mbak Syifa bekerja banting tulang untuk menguliahkanku, mengorbankan apa-apa hanya untukku, termasuk kebahagiaan. Air matanya kini menetes ke lantai. Dia tak kuasa menahan haru di dada. Sudah, mengapa Mbak Syifa menangis saat ini? Apakah suamimu melukaimu, Mbak? Tanya Ana perhatian. Dia mengusap air mata dengan jemarinya. Hanya dengan sekali usapan, air mata itu tidak lagi berbekas. Dia ingin menunjukkan betapa kuatnya dia di depan Syifa. Syifa diam beberapa detik. Dia sempat meragukan ini, apa yang akan dikatakannya. Mengangguk atau menggeleng. Setelah kalut beberapa menit memikirkan itu, dan Ana masih setia menunggu dia bercerita, akhirnya Syifa angkat bicara. Menurutmu, apakah ada pernikahan yang terjadi karena kesalahan? Melihat Ana yang mengangkat alis, dia mengasumsikan bahwa Ana heran. Syifa melanjutkan bicaranya. Maksudku, aku merasa mengambil keputusan yang salah. Aku dipinang oleh seseorang yang tidak ku kenal dan langsung kuterima. Kemudian, sedikit demi sedikit cinta hadir di tengah-tengahnya. Dia adalah sesosok pemuda yang kudambakan sebagai Muhammad. Namun ternyata, hanya aku bukanlah sang Humairah, salah satu istri Rasulullah yang amat dicintainya. Ada nama seorang gadis yang masih mengisi hatinya. Apakah aku ini berdosa jika marah karena hal sekecil ini? Apakah aku tidak mempunyai hak untuk marah kepadanya? Dan yang terpenting, apakah kehadiranku membuat sekat di antara cinta mereka? Katakan kepadaku, Nak. Katakan kepadaku, apakah aku benar-benar harus mundur dari pernikahan ini? Tanyanya mengibah, hati Ana ikut terenyuh. Mbak, istighfar. Istri mana yang tidak cemburu suami berada di posisimu, dinikahi tapi tidak dicintai? Apalah rasa sebuah rumah tangga tanpa adanya cinta, Mbak? Bukankah hampa? Syifa diam. Dia menunduk, hatinya kembali tercabik-cabik saat mendengar kebenaran itu. Iya, hampa. Rasanya hampa sekali jika dalam rumah tangga hanya ada satu yang mencintai. Kendati demikian, Mbak pertahankan pernikahan ini demi aku, ibu, bapak, dan dirimu sendiri. Jika kamu memang mencintainya, maka perjuangkanlah. Bukankah Witin Tresna jalanan Sakakulina ada kemungkinan untuk kembali merebut hatinya kan? Ini hakmu, Mbak, bahkan bisa menjadi kewajiban jika bisa merenggut ikatan sucimu. Syifa yang menangis terseduh-seduh dengan tangan menutup ke mulut agar tidak terlalu keras memandang Ana yang berlinangan air mata. Dia semakin sesak, benar-benar sesak. Kalau suatu saat takdir berkata bahwa kami bukan jodoh, bagaimana? Hus, Mbak, jangan seperti itu. Mengapa pikiranmu malah kemana-mana toh? Mas Rauf itu memang jodohmu dunia wal akhirat. Jangan terlalu cemas dengan masa depan. Terlalu menerawang masa depan malah tidak baik. Apalagi menerawangnya hal-hal buruk. Itu bisa dosa loh. Bukannya dulu Mbak yang mengatakan itu kepada aku. Dia tersenyum. Adiknya memang selalu bisa diandalkan. Sesuai umurnya kini dia memang sudah dewasa. Ana yang dia kenal beberapa jauh dengan Ana yang dalam gendongannya. Bahkan sekarang dia memberinya nasihat. Aku beruntung memiliki adik sepertimu, Dek. Jemari Syifa mengelus jilbab Ana. Gadis yang dielus jilbabnya menggeleng. Dia menurunkan tangan Syifa di kepalanya. Aku, Mbak, yang beruntung mempunyai Mbak paling baik sedunia seperti Mbak Syifa. Mereka tersenyum. Dua bidadari bumi telah membuat sang surya semakin merekah. Pokoknya nanti kalau Mas Rauf buat Mbak Syifa sedih, tinju Ana hadir, Mbak.
katanya sembari memamerkan ototnya yang di tangan kanan, sedang di tangan kiri menepuk-nepuk otot yang lembek itu. Syifa tertawa kecil melihat adiknya yang belum berubah sejak kecil dulu. Ngomong-ngomong, bagaimana PDKT-mu dengan pemuda yang bertemu di supermarket tempatmu bekerja? Syifa memainkan alisnya turun dan naik sembari tersenyum menggoda. Pipi Ana bersemu merah, hidungnya kembang kempis. Menatap Syifa dengan raut wajah sebal kuadrat-kuadrat, mungkin bahkan kubik. Kali ini Syifa tertawa lepas melihat wajah Ana yang merah seperti kepiting rebus. "Uf?" tanya Pak Nur saat melihat Rauf yang tertidur di depan pintu kamar. Kondisinya sangat memprihatinkan, seperti gelandangan. Kalau saja bukan anak sendiri, Pak Nur tidak akan bertanya hingga membangunkannya. Beberapa detik terperanjat kaget. Dia mengumpulkan nyawa, mengerjap sembari mengucek mata. "Papa?" tanyanya terbata. "Kenapa ada di sini? Tidak ke kamar saja?" "Loh, menantu papa mana?" Pak Nur menatap ke penjuru ruangan membuat dada Rauf semakin berdebar. "Syifa ada di dalam?" tanya Pak Nur dengan berusaha meraih pegangan pintu yang dibelakangi oleh Rauf. "Pak, Syifa..." Debaran jantungnya semakin meningkat, keringat mengucur di seluruh badannya. "Kamu sudah sholat asar belum? Kalau belum, sholat dulu sana." "Iya, Pak, tapi..." Percuma saja, pintu itu berhasil dengan mudah dibuka oleh Pak Nur. Apa yang akan Rauf katakan nanti kepada Syifa? Sedetik, 2 detik. "Loh, Syifa mana?" Pertanyaan itu membuat Rauf membalik badan untuk memastikan keberadaan istrinya di kamar. "Kamu di mana, Fah?" tanya Rauf cemas. Bersambung.